Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, saudara sekalian, hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga berharap bahwa kawan-kawan sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membacakan tulisan dari Dr. Anies Rashid Baswedan yang berjudul Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan, yang dimuat di portal ABW News pada tanggal 18 Februari 2023. Baiklah, kita langsung bacakan tulisan yang sepertinya sebagai semacam visi besar tentang yang bersangkutan atau Anies Rashid Baswedan tentang Indonesia ke depan. Pulau itu hanya sebesar satu titik di peta. Banyak orang menjuluki pulau itu sang penjaga utara. Sayangnya selama puluhan tahun, sang penjaga itu makin tertinggal. Warganya tak bisa mengakses listrik sepanjang hari, kesulitan mengakses air bersih, dan kapal hanya melintas seminggu sekali. Nama sang penjaga itu Pulau Sebira, yaitu salah satu pulau yang terjauh dari ibu kota Jakarta, yang merupakan masuk wilayah ibu kota DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Letaknya di ujung utara Jakarta, bahkan secara geografis lebih dekat dengan Pulau Sumatera terpisah ke pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin banyak orang akan menganggapnya jauh. Jarak kilometernya dari Monas memang jauh, namun perspektif jauh dekat semacam itu perlu kita ubah. Semua pulau di Indonesia jaraknya adalah 0 km dari ibu kota Pertiwi. Beranjak dari perspektif tak ada yang dinomorduakan, kita mewujudkan hak-hak dasar di Pulau Sebira. Layanan listrik hadir, air bersih mengalir, akses pasar pangan dan kapal bisa melintas tiap hari. Jadi kawan sekalian, kita tambahkan bahwa sebelum Gubernur Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Februari 2000 pada tahun 2017 sampai 2022, Pulau Sebira ini seakan ditelantarkan karena saking jauhnya dari daratan Jakarta. Dan ketika beliau menjadi gubernur, Pulau Sebira ini kemudian dikunjungi dan ternyata penduduknya cukup besar, cukup banyak, dan kemudian dibangunlah listrik, dibangunlah air bersih, dibangunlah pelabuhan, dijadikan sebagai satu titik transportasi antar pulau dan ke daratan Jakarta hampir setiap hari. Itulah kira-kira ininya. Dalam hitungan matematis, pemberian layanan semacam itu bisa dianggap tak menguntungkan. Namun Republik ini hadir bukan untuk memilah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah. Kami ingin memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret, gagasan yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan Republik ini. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang perlu kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja atau taken for granted. Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pintas pembangunan. Kita memilih demokrasi sebagai ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat, manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan. Basis dari demokrasi adalah trust atau kepercayaan. Wes wayahe mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta. Layaknya sebuah pertandingan sepak bola, wasitnya harus adil. Aturan mainnya harus jelas dan berlaku sama pada semua, baru kepercayaan akan muncul. Kepercayaan akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi.
kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua, menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara, terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi yang tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, kerap kali yang kita lihat hanya berhenti pada angka-angka makro. Angka-angka itu ibarat sebuah potret dua dimensi, menunjukkan yang di permukaan, tapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Prinsip yang ingin kita dorong, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan sekadar melihat dari aspek makro. Lebih dari itu, dampaknya bisa menjangkau semuanya. Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata, maka semakin tinggi kualitas pertumbuhannya. Selama ini, pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya cara pandang kita terhadap ketimpangan tak berkembang, sekadar ditopang program jaring pengaman sosial. Perspektif ini perlu kita ubah. Perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dengan mengakomodasi melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Kita harus terus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekadar diselesaikan lewat jaringan pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata. Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga, bukan hanya sebagian warga. Konsep semacam itu kerap dikenal dengan social market ekonomi yang belakangan ini menjadi alternatif baru. Jadi, jika ditelah lebih dalam, konsep ini sebenarnya senyawa dengan ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan para pendiri republik ini sejak lama. Ketika pemikiran itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diaplikasikan secara konkret dan dieksekusi untuk kepentingan warga, hasilnya dahsyat. Ini yang kita rasakan ketika tahu usaha mikro kecil yang mendominasi Jakarta, maka kita menggunakan ragam instrumen untuk memberi kesempatan yang setara. Dahulu, gerbang kesetaraan itu tertutup rapat. Bayangkan ketika izin usaha kecil harus menggunakan alamat kantor, belum lagi kredit permodalan minimal 50 juta. Sejak lama peraturan itu dianggap wajar. Ketika peraturan itu kita pandang dari kacamata pengusaha kecil, akan terlihat bias ketimpangan yang begitu besar. Kami ingin kesetaraan tak berhenti di tataran filosofis, maka izin usaha mikro kecil kita dorong agar relevan dengan kebutuhan pegiat usaha kecil. IUMK diterbitkan sebagai gerbang awal insentif bagi para pengusaha pemula. Perizinan semacam ini perlu kita pandang bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan kita gunakan sebagai terobosan untuk kesetaraan. Skala pinjaman misalnya sebelumnya besarannya memberatkan pengusaha pemula sehingga terjadi ketidaksetaraan akses permodalan. Kita berinovasi agar bisa lebih relevan dengan kebutuhan usaha pemula. Pinjaman bisa dilakukan mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Ini juga didukung layanan perizinan yang dipercepat dan alamat rumah bisa diakui sebagai domisili usaha. Upaya-upaya ini merupakan manifestasi agar ketimpangan tidak sekadar ditopang jaring pengaman sosial, tapi melalui instrumen yang basisnya kesetaraan. Ekosistem ekonomi yang setara perlu didukung dengan ekosistem sosial yang lestari. Keduanya harus saling menguatkan, bukan meniadakan.
Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya, terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya. Sejak awal, para pendiri Republik ini menyadari betul kekuatan ekosistem sosial warga yang kokoh jika ditata di antara rasa keadilan, di atas rasa keadilan. Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tetapi pendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ikhtiar bersama. Guyub berarti mewujudkan interaksi yang saling menguatkan antara warga dan penyelenggaraan negara. Kuncinya ada pada dua aspek, kolaborasi dan meritokrasi. Perspektif kolaborasi dan meritokrasi meyakini pembangunan sebagai kesempatan bagi semua untuk berkiprah. Penyelenggaraan negara perlu rendah hati dengan tidak memonopoli kebenaran, tetapi justru menggelar ikrar yang nyaman agar warga bisa duduk bersama dan terlibat. Pendekatan pembangunan tak bisa lagi sekadar penyelenggaraan negara menjadi administrator. Pendekatan konvensional itu harus berubah dengan menjadikan penyelenggaraan negara menjadi kolaborator dan warga menjadi co-kreator, sehingga bisa memunculkan beragam kolaborasi. Inilah yang kita lakukan di ibu kota dengan mengusung konsep Jakarta Kota Kolaborasi. Syarat utama pemerintah yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar. Suka tidak suka, seluruh dunia menuju ke arah good governance. Ini seperti saat seluruh dunia bergerak menghapus perbudakan. Satu cara mewujudkan good governance adalah dengan meritokrasi. Para pendiri Republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapapun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Kemerdekaan telah menggulung konsep aristokrasi dan monarki. Sebuah bukti Indonesia lahir dengan prinsip meritokrasi. Hari ini, pemerintah yang kita yang bisa menjalankan meritokrasi akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintahnya berintegritas. Kita berikhtiar menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas, meluruskan jalan, menghadirkan kesetaraan, dan meraih kemajuan yang berkeadilan. Gagasan ini ditulis dengan keyakinan bahwa setiap kita punya mimpi besar untuk merasa masa depan Indonesia. Kami mengundang setiap warga negara Republik Indonesia untuk berkolaborasi mewujudkan gagasan ini. Bismillah, kolaborasi ini bisa meluruskan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikianlah kawan-kawan sekalian, tulisan dari sebuah tulisan dari Anies Rashid Baswedan yang sebetulnya ide-ide di dalamnya, ide-ide yang sangat cemerlang di dalamnya itu kelihatannya juga sudah dipidatokan dalam beberapa pertemuan. Di antaranya yang mungkin agak sempurna adalah ketika beliau berpidato diundang oleh Koperasi Inkud, pengurus pusat Inkud Pak Nurdin Halid. Di dalam forum itu beliau lengkap menyampaikan. Kemudian juga potongan-potongan gagasan itu juga disampaikan di misalnya pertemuan dengan para pengusaha di Jawa Barat ketika berkunjung ke Jawa Barat beberapa waktu lalu, dan potongan-potongan dipidatokan di dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat secara umum. Saudara sekalian, gagasan ini luar biasa. Kalau beliau bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, maka suatu cita-cita yang selama ini cenderung diabaikan, bahkan hampir tidak pernah digaungkan di dalam pemerintahan dari pemerintah ke pemerintah, terutama pemerintahan Jokowi selama 10 tahunnya, adalah soal gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pemerintahan ini dari awal sering propagandakan tentang Pancasila adalah kita, NKRI harga mati, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya nyaris tidak pernah, gagasan itu tidak pernah dilaksanakan. Bahkan hampir seluruh gagasan dalam Pancasila itu tidak pernah dilaksanakan. Kita berharap bahwa gagasan ini bisa diwujudkan
di masa yang akan datang, apalagi kalau yang bersangkutan bisa berkesempatan untuk mewujudkannya dan berada di puncak kekuasaan Republik Indonesia. Nah, kawan sekalian, perlu ini perlu mungkin tadi ada saudara mendengarkan suatu istilah yaitu meritokrasi ya. Jadi meritokrasi itu adalah suatu proses di dalam birokrasi atau pemerintahan di mana semua orang diberi kesempatan yang sama, juga bertumpu tentu pada kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Nah, itu yang kira-kira garis umum pemahaman kita tentang meritokrasi pemerintahan. Nah, kawan-kawan sekalian, maka tentunya kalau kita bersepakat dengan gagasan besar yang terutama terkait dengan masalah cita-cita luhur untuk mewujudkan perekonomian dan demokrasi Indonesia yang sehat, yang berkeadilan, maka inilah gagasan dan inilah orang yang coba untuk paling tidak itu sudah dicoba di pemerintahan DKI selama 5 tahun. Nah, untuk Indonesia tentu Indonesia yang carut marut seperti ini dan tingkat gap atau gap sosial ekonomi yang begitu luar biasa besar, begitu banyak orang menderita atau miskin ya, sulit mendapatkan akses ekonomi, mendapatkan hidup yang layak di tengah sumber daya manusia yang berlimpah, sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Ini diperlukan pemimpin yang peduli dan berkomitmen untuk menjalankan apa yang kita sebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Dan itulah adalah pemimpin yang seperti kita sudah tahu bersama. Inilah gagasan besar menurut saya dan kehendak dari seorang pemimpin seperti Dr. Anies Rashid Baswedan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.